Dan special edition malam hari ini judulnya Sholawat. Judulnya apa? Sholawat. Simple, sederhana, 40 menit. Nanti silakan video ini dipotong-potong ya, disebarluaskan, jadikan konten YouTube kalian, IG kalian, TikTok kalian. Apalah sak karep jenenge itu ya. Jadikan itu konten yang menarik di WhatsApp kalian, bagikan kepada seluruh manusia dan jin di jagat raya. Ya, manusia dan jin di jagat raya. Judulnya apa? Sholawat. Perlu diketahui, sholawat itu istilah dalam bahasa Indonesia. Ya, istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya bukan sholawat, tapi sholatun atau as-sholatu. Jamaknya baru sholawat. Itu bentuk jamaknya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada jamak, nggak ada tunggal, pokoknya sholawat. Kalau jamaknya ya sholawat. Banyak sholawat. Itu bahasa Arab yang udah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, sholawat itu dalam bahasa Indonesia, kalau Arabnya as-sholah atau sholatun, artinya apa? Artinya adalah doa. Artinya adalah doa. Jadi bersolawat artinya lagi berdoa. Itu arti bersolawat. Nah, sekarang hukumnya apa? Manfaatnya apa? Kemudian keistimewaannya apa? Insya Allah 40 menit kurang sekian menit ya kita bahas. Siap menyimak? Nah, yang di rumah nggak usah siapkan macam-macam ya. Kopi, teh juga saya nggak bisa minum kok, jadi nggak usah disiapkan. Yang di rumah fokus saja dengan apa yang mau saya sampaikan. Tapi sebelumnya kita praktek dulu, boleh? Tadi kan sudah praktek sholawat munjiah. Sekarang coba praktek yang gampang saja, bareng-bareng sama saya 3 kali ya. Setelah saya ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang kita baca pendek tadi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam bentuk sholawat yang satu ini sudah tercakup apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam ayat tersebut, ini ayat artinya yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan sesungguhnya juga malaikat-malaikat Allah bersolawat pada Nabi. Jadi Allah senantiasa bersolawat, kemudian malaikat juga senantiasa bersolawat. Jadi ada yang pertama Allah bersolawat, kemudian siapa lagi yang solawat? Malaikat. Setelah itu ada satu lagi yang diajak solawat. Siapa yang diajak solawat? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang diajak solawat siapa?
orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat ada tiga urutan. Yang pertama, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Allah Jalla Jalaluh. Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah punya makhluk-makhluk istimewa yang namanya para malaikat. Para malaikat ini bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah mengajak hamba-hamba pilihannya yang beriman pada Allah, yang terpilih, diajak juga untuk bersolawat. Allah, malaikat, kemudian orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, yang disolawatin siapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah SWT. Jadi yang disolawatin siapa? An-Nabi. Siapa An-Nabi yang dimaksud? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman diajak oleh Allah untuk bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau diambil bentuk gambaran ya, Allah ke Nabi, malaikat ke Nabi, kita ke Nabi. Cuman bedanya Allah sang pencipta, zat yang maha tinggi, kepada Nabi Muhammad SAW zat yang mulia. Malaikat juga zatnya mulia, kepada Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari makhluk Allah. Lah kita, nah ini pertanyaannya, lah apa awakmu? Kalau Allah bersolawat, artinya Allah ngasih Nabi. Nih, Nabi dikasih kemuliaan. Nih, Nabi dikasih anugerah. Nih, Nabi dikasih rahmat. Nih, Nabi dikasih A sampai Z kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Semua diberikan dari kemuliaan, angkat derajat dan lain sebagainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah salawat sama Nabi, jelas zat yang maha tinggi, pencipta, kepada makhluk memberi. Allah kasih rahmat, Allah kasih karunia, Allah kasih derajatnya dinaikkan terus. Itu Allah. Malaikat pantas, malaikat punya jaminan doanya apapun ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu punya apa? Donga ya gak cetha. Diterima tidak nih doa saya, betul kan ya? Mau ngasih Nabi, ngasih apa? Mau ngasih Nabi, ngasih apa? Makanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika ayat ini turun, orang sahabat itu udah pinter kok. Sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia istimewa yang luar biasa. Ya mikir yang begini ini yang perlu dipikir. Ngasih Nabi apa ya gitu. Doakan Nabi ini apa gitu loh, ngasihnya apa. Loh kita ini gak punya apa. Maka datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan sahabat datang terus nanya, ya Rasulullah, bagaimana kami ini, kaifa nusolli alaik, kami ini bersolawat padamu tuh caranya gimana? Apa yang kami persembahkan apa gitu? Maka Nabi Muhammad SAW pun paham sahabat gak punya apa-apa. Karena paham gak punya apa-apa, maka dikembalikan, minta saja kepada yang maha punya, biar Allah yang ngasih saya. Diputer sama Nabi Muhammad SAW. Kalau sepuroni pun ingkang kata ya, bahasa Indonesianya, you gak level. Wes sadar diri, gak bisa kamu sholawat sama aku, gak bisa. Gak bisa, seperti yang Allah perintah ya gak bisa. Makanya Nabi SAW mengajarkan pada umatnya the best. Lah karena kamu nggak bisa, tapi kamu punya Allah yang maha bisa. Kamu nggak punya Allah yang maha punya. Kamu nggak mampu, punya Allah yang maha mampu. Maka Rasul mengajarkan, bilang saja sama Allah, Allahumma, duhai Allah, tolong
engkau yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Tolong kamu yang kasih Rasulullah, tolong kamu yang muliakan Rasulullah, tolong kamu yang angkat derajat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita itu minta sama Allah biar Allah yang muliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kita ambil garis atau benang merahnya. Boleh saya ulangi? Ketika saya atau antum tadi ngomong sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan saya, tadi yang solawat siapa itu? Sallallahu, semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Nah terus kita di mana? Peran kita di mana ini? Jadi yang sholawat siapa? Allah. Lah kita ngapain? Minta tolong sama Allah. Kita minta tolong sama Allah. Berarti yang bersolawat siapa? Allah. Yang disolawati siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti solawat ini hubungan siapa dengan siapa? Hubungan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi, Allah Nabi. Kita cukup tahu diri, aku nggak pantas masuk di sana. Jadi tolong kamu ya Allah yang salawat sama Nabi. Aku bagian minta tolong saja. Kenapa? Nggak level, nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu. Maka setiap hamba yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan semakin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku mintakan ke Allah ya, Allahumma ya Allah tolong salawatin Nabi. Ya Rasulullah aku nggak punya apa-apa. Ya Allah tolong salawatin Nabi. Ya Rasulullah aku nggak punya apa-apa. Ya Allah tolong salawatin Nabi. Terus begitu. Sehingga kalau Allah yang bersolawat dan yang terima solawat itu Nabi Muhammad SAW, ada enggak solawat yang ditolak? Tidak ada. Wong kita ini cuman minta ngomong sama Allah. Jadi yang sholawat siapa? Allah. Masa Allah nolak Allah? Diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah mengatakan kepada siapapun yang mengucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan pernah mengatakan kepada siapapun yang mengucapkan semacam itu, solawat apapun kepada Nabi Muhammad SAW, jangan pernah kamu mengatakan percuma. Percuma kamu begitu, percuma kalau percuma. Gimana bisa percuma? Lawang kita minta sama Allah bersolawat, yang solawat Allah kok kamu bilang percuma. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa paham. Yang belum paham mudah-mudahan jadi paham. Enggak paham juga enggak jadi masalah. Yang penting diamalkan. Nanti lama-lama jadi paham. Lama-lama jadi paham. Ini perlu saya ulang-ulangi terus karena hakikat sholawat itu ini gitu. Jadi hakikat sholawat itu ketika hamba minta pada Khalik untuk mencurahkan karunia kepada pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Tanda cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Nah hasilnya apa? Nah ini hasilnya. Ketika seseorang itu dia betul-betul ya mau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kalau riwayat Al-Hakim itu berarti hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dimasukkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Al-Mustadraknya disebutkan di situ, Qadima alaina Sulaiman maula Al-Hasan bin Ali zaman Al-Hajjaj fa haddatsana an Abdullah bin Abi Talhata an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal busra fi wajhi fakulna. Diceritakan suatu hari Nabi Muhammad SAW mendatangi sahabat. Jadi Rasulullah SAW datang menemui para sahabat. Wal busra fi wajhi, dan di wajah Nabi SAW tampak tanda bahagia berseri-seri. Dalam riwayat yang lain dikatakan
nggak pernah tampak sebahagia itu. Jadi sangat senang. Pak, pernah lihat bahagianya temanten baru? Lain ya wajahnya ya. Jenengan sudah lupa toh? Makanya kalau diundang akad nikah itu hadir biar tahu bahagianya seperti apa. Wajahnya itu berseri-seri. Beda loh sama wajahnya orang yang lagi senang-senang biasa itu ya. Berseri-seri, bahagia betul. Nah itu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilihat tampak sangat berbahagia. Maka sahabat pun bertanya, faqulna inna lanaral busra fi wajhika. Wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami benar-benar melihat di wajahmu tampak tanda kebahagiaan. Pertanyaan saya, apakah wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak berseri-seri? Selalu berseri-seri. Apakah wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak tampak bahagia? Selalu tampak bahagia. Nah, kenapa hari itu sahabat tampak heran? Karena melihat sesuatu yang berbeda, enggak seperti biasanya. Berseri-serinya itu berbeda. Maka nanya, ya Rasulullah kok tampak sumringah gitu ya, berseri-seri, ada apa? Maka Nabi menjawab SAW, innahu atanil malak faqal. Ya tadi al-malak, malaikat. Nah kalau disebut al-malak pakai alif lam, malaikat berarti malaikatnya dikenal. Ya bukan sembarang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tadi malaikat Jibril datang menemuiku, kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Tuhanmu berkata, ama yurdika, apakah tidak bisa membuatmu puas? Ini kalimat retorika itu ya, jawabannya mesti seneng gitu loh ya. Apakah kamu nggak puas itu? Apakah kamu nggak senang seandainya annahu la yusalli alaika ahadun, tidaklah seseorang bersolawat kepadamu illa solaitu alaihi asyron, 1 kali solawat maka aku Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun illa salamtu alaihi asyron, dan tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepadamu sekali melainkan aku memberinya salam 10 kali. Apa itu belum bisa membuat kamu senang? Jawaban Nabi, ya senang banget, makanya keluar berseri-seri. Kenapa Rasulullah SAW itu senang dengan berita ini? Itu yang akan saya bahas. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya kembali ke makna sholawat tadi. Jadi kalau sholawat artinya Allah ngasih limpahan rahmat, Allah ngasih karunia, Allah ngasih derajat kemuliaan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau yang ngasih Allah sekali saja bisa diukur enggak? Enggak bisa ya. Banyaknya unlimited, besarnya unlimited, ya jenisnya juga unlimited. Nah Kanjeng Nabi Muhammad SAW pengen umatnya bahagia, pengen umatnya senang, pengen umatnya selamat. Jadi Rasulullah mendambakan gimana caranya agar Allah menselamati umatku. Bukan cuman aku, tapi gimana caranya agar umatku disolawatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahnya ngasih tahu, selama mereka mau bersolawat kepadamu, aku akan solawat pada mereka. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau mereka mau minta kepadaku agar aku memberimu karunia, maka aku akan karuniai mereka. Maka senang Nabi Muhammad SAW. Wah, umatku akan jadi umat yang paling hebat. Karena Allah akan memberi 10 kali itu bukan masalah angka, tapi menunjukkan pol-polan gitu loh. Saya akan kasih karunia yang banyaknya luar biasa. Senanglah hati Nabi Muhammad SAW, keluarnya itu sumringah seneng. Lah yang anehnya ini kita baca sholawat kok nggak seneng loh, aneh ya. Terus maca sallallahu ala Muhammad, suntuk, nggak semangat. Iya, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bayangkan itu begitu kita ngomong ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allah langsung derajatmu kok angkat, masya Allah. Surga untukmu, hajatmu kabul, langsung itu, langsung kontan. Kalau kita yakin itu, sadar itu, khusyuk di situ,
ya pol-polan, dapatnya luar biasa. Tambah sekarang ada ini apa ya, jamaah Racetho ini. Maaf ya, oknum jamaah Racetho datang tempatnya Habib sama Kiai. Habib, Kiai, Ustadz, guru, tolong saya diberi amalan sholawat ini biar hutang saya lunas. Bagus atau enggak bagus? Bagus, ya Pak? Bagus. Dijawab sama Habibnya, karena dilihat ya modelnya ini model kurang semangat. Ya, dikasih sholawat yang gampang saja. Udah baca sallallahu ala Muhammad, dah itu aja. Sebanyak mungkin. Jawab, kemarin aja munjiah yang panjang udah saya amalkan kok. Tapi nggak hasil. Makanya saya mau ganti sholawat yang lain. Duh, kurang ajar tuh ya. Jadi menganggap sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Nanti kalau sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Sholawat ini nggak ada hasilnya, ganti sholawat yang lain. Padahal semua sholawat itu berhasil. Luang sholawat artinya minta sama Allah, berarti Allah yang ngasih. Sholawatnya apapun pasti berhasil. Nggak mungkin nggak berhasil, pasti. Tapi yo coba jajal. Saya tak jajal sik munjiaki. Cespeng apa gak? Ini oknum jamaah nggak cetho tadi ya. Harusnya ya jalankan munjiah, jalankan. Iya. Ibrahimiyah jalankan, Nariyah jalankan, semua jalankan dan pede saja karena ini Allah yang bersolawat, bukan saya. Allah yang bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, sampai akhirnya. Ya Allah, tolong kamu ya solawat sama Nabi Muhammad, juga solawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Solawat yang berkat solawat tadi, engkau ya Allah selamatkan kami dari semua kegaduhan-kegaduhan, kehebohan-kehebohan yang gak menyenangkan, semua bencana, tolong ya Allah. Mestinya kan pede kabul ya. Ini tambah anda, Yai, munjiahnya kurang hasil. Dari satu solawat pindah solawat yang lain, dipadake ngombe pil obat ngono ya. Jadi kalau obatnya nggak hasil, ganti obat yang lain. Nggak hasil, ganti obat yang lain. Terakhir overdosis, mati. Jadi jangan salah memahami solawat. Nggak mungkin solawat nggak hasil, pasti hasil. Tugas kita istiqomah, jalankan terus. Istiqomah. Habib, tapi kok rezeki saya masih seret. Lah seretmu itu diantara hasilnya. Bingung. Pripun to, Bib? Kok seretnya di antara hasilnya? Sebab kalau nggak seret kamu nggak sholawat. Kalau nggak seret kamu nggak sholawat. Maka seretnya dibuat lama, biar sholawatmu juga banyak, derajatmu tambah ningkat. Kalau kamu nggak seret, kamu nggak sholawat, derajatmu nyungsep. Masya Allah. Paham? Ya, tapi saya kan ya pengen hasil tapi nggak pakai seret, Bib. Maka buktikan dulu kamu istiqomah. Kalau kamu istiqomah ya beres. Ada utang nggak ada utang, sholawat jalan. Ada utang nggak ada utang, sholawat banyak. Ada utang nggak ada utang, sholawatnya lancar. Kalau udah kita buktikan semacam itu, ya udah nanti insya Allah semuanya beres dengan segera. Lanjut. Jadi paham tadi betapa senangnya Nabi Muhammad SAW? Karena umatnya nggak perlu repot-repot, itu pangkatnya naik berkat siapa? Bukan berkat kita sholawat, ya berkat kita mau meminta pada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga berkat kita memintakan untuk Nabi, maka Allah memberi kita. Itu loh hakikatnya sholawat. Lanjut. Nah ini sudah dibilangi Allah yang bersolawat, kadang nggak kerosok. Allah bersolawat itu sepiye to, Bib? Nggak kerosok aku. Kurang dong ya. Ya sudah, kasih hadis yang lain ya biar rodok masuk. Mungkin nggak level dibicarakan Allah bersolawat, wis kelas malaikat aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma shalla alayya ahadun salatan illa shallat alaihil malaikah madama yusalli alayya falyuqil abdun min dzalika
au liyukthir, rawahu Ahmad. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang bersolawat kepadaku dengan satu solawat kecuali ada sekelompok malaikat khusus yang Allah siapkan untuk dia, yang malaikat tadi bersolawat kepadanya. Lah solawatnya malaikat untuk orang yang solawat artinya malaikat memintakan ampunan, memintakan kesehatan, memintakan hajatnya kabul, memintakan urusannya beres, memintakan hutangnya lunas, memintakan istrinya jadi baik, memintakan suaminya jadi genah, memintakan anaknya jadi soleh atau solihah, memintakan bisnisnya lancar. Maka kata Rasul Muhammad SAW, sakarepmu, arep akeh apa sithik sakarepmu. Maksudnya Kanjeng Nabi itu ya rodok anu loh ya, gimana ya, udah tahu toh kamu kalau kamu solawat, selama kamu bersolawat malaikat doain kamu sesak karepmu, harap pakai karepmu, titik karepmu. Itu maksudnya kalimat itu apa itu? Nok titik ya kebangetan gitu loh ya. Kalau sedikit keterlaluan. Loh, kalau kamu butuh doanya malaikat, butuh didoakan malaikat, yo solawat sing akeh. Wow, Ustaz Iis dapat dalil. Alhamdulillah, berarti nggak usah ceramah, munjiah saja. Ustaz Iis kan setiap suruh ceramah melarikan diri baca munjiah, apalagi diterangkan fadilah salawat gini, akhirnya nggak mau ceramah, munjiah saja. Jelas? Jelas? Apa? Jadi kalau pengen urusannya beres, pengen didoakan malaikat, mungkin kita kalau dibilang Allah bersolawat kan nggak nyambung gitu ya. Yang maha menciptakan kita, mungkin hubungan kita belum deket, jadi ya gak gerek, gak gerek. Wes minimal malaikat lah, malaikat, level malaikat. Kan malaikat sering ketemu malaikat tuh. Kanan kiri ini kan malaikat, mubolaleno dia. Ada malaikat di kanan dan di kiri. Ini ada malaikat khusus yang memintakan untuk kita, kita apa yang kita inginkan, hajat kita dan lain sebagainya, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala berkat permohonan malaikat. Nah, masalah orang yang enggan solawat, orang yang males solawat, orang yang lupa bersolawat. Dalam satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, man nasya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Man nasya sholata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka dia akan menyimpang dari jalan ke surga, akan tersesat, gak sampai ke surga. Waduh, repot juga ini ya. Jadi siapa yang lupa bersolawat, maksudnya lupa bersolawat itu apa? Males solawat, jarang solawat, enggan solawat, sedikit solawat. Orang ini nanti akan lupa jalannya ke surga, gak inget jalannya ke surga. Kalau gak inget jalannya ke surga, berarti inget jalan kemana? Ke neraka. Kalau tersesat dari surga, berarti menuju jalan yang benar buat dia kemana itu? Ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kalau dibalik, siapa yang ingat bersolawat, maka akan ingat jalannya ke surga. Dari sinilah ulama kemudian memunculkan satu kalimat, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikholah. Solawat pada Nabi Muhammad SAW itu akan jadi guru buat orang yang nggak punya guru. Saya tak jelas Didik, mungkin belum dong ya. Bisa lihat wajah-wajah nggak dong ini. Ya, boleh saya jelaskan lagi. Pemirsa ya, sabar. Haditsnya tadi, man nasiyas sholata alayya khati'at tariqal jannah. Atau kama qala sallallahu. Siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka jalannya ke surga kesasar, tersesat, gak akan sampai surga. Kalau mafhum kebalikannya, siapa yang ingat bersolawat kepadaku akan ingat jalan ke surga. Betul? Jadi siapa solawat akan dibimbing menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, Allah akan membimbing kita menuju surga. Jadi kalau kita banyak solawat, solawat ini akan membimbing kita menuju surga. Lah yang membimbing kita itu namanya
guru. Sehingga kalau kita banyak sholawat, kita nggak punya guru, Allah akan kirimkan orang-orang yang akan menjadi guru kita, membimbing kita ke surga. Contoh, keluar dari rumah banyak sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ya, lah kok di depan sana ada pesta bugil, Masya Allah, ini walaupun banyak sholawat, kalau kena begitu kan ya bisa-bisa rontok iman gitu ya, sesaat rontok iman, setelah itu kembali lagi gitu. Bisa enggak itu? Bisa. Nah, tapi karena dia banyak sholawat, kalau dia terus ke sana, ini jalan ke neraka. Karena dia banyak sholawat, maka Allah kirimkan yang membimbing dia. Di antaranya contohnya kena momen, prit, batin, bar sholawat atau tambah diprit gitu. Iya, helmnya dipakai, ternyata SIM-nya mati, ya wajib ditilang kan ya, wajib ditilang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ngebatin dia, kenapa saya banyak sholawat kok ditilang? Dan proses tilangnya itu kira-kira 30 menit. Setelah itu dia jalan lagi, setelah dia jalan lagi, pesta bugilnya udah selesai. Dia diselamatkan dari neraka, walaupun caranya modelnya seperti ini, cuman salah satu contoh. Ya, cuman salah satu contoh. Ada lagi yang dikenalkan dengan seseorang, makan di warung karena dia banyak sholawat, makan di warung, di sebelahnya tiba-tiba Ustadz Muhammad Anis Al-Mulaqab bil Iis makan. Di situ kemudian ngobrol sama Ustadz Iis, dikasih tahu kalau Jumat malam Sabtu ada kajian loh di Majelis Ar-Raudhah. Nanti cari saja saya arahkan. Oh siap. Tadinya nggak pernah ke pengajian, gara-gara banyak sholawat kenal Ustadz Iis, akhirnya tiap Jumat malam Sabtu hadir pengajian. Itu salah satu contoh bagaimana cara Allah membimbing. Banyak, makanya kalau kita banyak sholawat jangan takut tidak terbimbing, pasti akan dibimbing langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-caranya Allah ta'ala. Yang terakhir, aulan nasbi, kata Nabi Muhammad SAW, aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, rawahu Tirmidzi. Orang yang paling layak dengan aku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak sholawat. Ini beda dengan hadits yang satunya lagi ya, yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat. Tapi kalau yang ini kalimatnya, yang paling layak ya kuutamakan adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Jadi yang paling layak ku datangi dalam mimpi, yang paling layak ku beri ilmu, yang paling layak ku nanti dikubur samperin, yang paling layak waktu mau meninggal aku mendampingi, yang paling layak di padang mahsyar aku tunjukkan diriku sehingga dia tahu siapa aku, yang paling layak masuk rombonganku kelak ke dalam surga, yang paling layak dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang paling layak diistimewakan Allah karena Nabi Muhammad SAW yang paling banyak sholawat. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Nah ini ikhwani rahimakumullah, berarti cara dapat kemuliaan mudah atau susah? Mudah, nggak butuh duit, modalnya ini gerak sholawat. Udah nggak usah pakai praktekno. Basahkan bibir terus dengan sholawat, tarol ajaib. Nanti kamu akan lihat sendiri keajaibannya. Nggak perlu testimoni. Testimoni itu kan tuh hal-hal nggak cetho itu ya. Testimoni, maksud sholawat testimoni. Sholawat kok testimoni? Ini amalan langit, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jaminan. Nggak perlu testimoni. Terlampau banyak kalau testimoni. Turah-turah, ya terlampau banyak. Jelas semuanya? Nah, tadi saya mendengar satu ceramahnya seorang ulama ketika membahas hadis al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli alaihi. Nabi mengatakan SAW, orang yang pelit itu adalah orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ya, itu disebut pelit. Makanya ada satu ulama itu setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut,
ulama tadi bersolawat. Nama Nabi ya, bukan nabinya. Beda kalau kita baca maulid kan ada ya Rabbi sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Itu memang tempatnya bersolawat. Tapi karena ada ulama yang hati-hati, ya ada ulama yang sampai sangat berhati-hati. Setiap kali ada sebutan nama Muhammad, entah itu yang dimaksud Nabi atau nama orang, dia bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama tadi main ke rumah temennya. Temennya punya anak namanya Muhammad. Muhammad, ulama tadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, ambilkan gelas, ulama tadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad, ambilkan cangkir, Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dimaksud anaknya gitu. Ya, ulama tadi bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini yang dimaksud udah Nabi Muhammad SAW. Kok kita suruh lambe obah solawat aja, beratnya luar biasa. Bedanya kita dengan ulama di situ loh ya. Ulama tadi nama Ahmad Muhammad SAW disebut, walaupun itu bukan Nabi, nama biasa manusia biasa. Ulama tadi bersolawat. Lah kok kita yang jelas-jelas disebut Nabi Muhammad SAW, kita enggan bersolawat. Itu anehnya luar biasa. Nah hebatnya solawat di beberapa wilayah, di Mesir, di Yaman, dan mudah-mudahan insya Allah suatu saat nanti segera di Indonesia. Ya karena Indonesia kan umat Islam terbesar di dunia. Itu masalah nggak repot, selesai dengan solawat. Saya waktu ziarah ke Imam Syafi'i, gaya didi. Ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke Imam Busiri, ya pengarang Burda. Itu saya lihat di Mesir kok banyak mobil pesok. Kemudian kacanya ganti plastik. Ya mobilnya pesok, kemudian apa namanya, ya baret-baret ya. Mobilnya nggak jelas tuh, banyaknya luar biasa. Terus saya nanya sama salah seorang mahasiswa yang ada di Mesir sana, yang saya temui saat itu. Ini kok mobil seperti ini, kenapa? Ya tabrakan, Bib. Oh tabrakan? Ya, gimana di sini kalau tabrakan? Ruwet atau nggak ruwet? Ya ruwet, Bib. Ruwet. Bruk, ruwet. Orangnya ya turun dari mobil. Ya saling apa namanya, biasa toh ya, ribut gitu loh. Kamu kok nggak lihat-lihat, kamu ribut-ribut biasa. Begitu dalam kondisi ribut semacam itu, kita lewat, Bib. Kita lewat, cukup ucapkan Sallu ala Nabi Allahumma sholli alaihi. Itu langsung dua-duanya Allahumma sholli alaihi, salaman, selesai yuk, balik. Gak ngurus pesoknya, gak ngurus apa namanya baretnya, udah selesai. Umat Nabi kita, Allahumma sholli alaihi, udah berkat Kanjeng, balik. Oh ya, salaman rangkulan selesai. Coba besok kalau ada masalah sholawatono ya. Kira-kira hasilnya apa? Aja melu-melu. Jangan memperparah masalah ya, jangan memperkeruh masalah ya. Ini bukan tempat bersolawat, ini bukan tempat bersolawat. Masya Allah. Harapan saya ke depan nanti Indonesia lebih dari Mesir. Untuk yang begini ya, yang lain kita banyak hal-hal yang lebih. Tapi untuk begini loh, ruwet-ruwet ini loh. Oh ya, ruwet langsung sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi, gak sido. Mau merengut, bojo merengut, sallu ala Nabi. Ajib. Praktekkan itu dulu ya ibu-ibu ya. Oh, nanti kalau suaminya merengut, ucapkan apa? Sallu ala Nabi. Ya, saya juga mau belajar praktek ini. Ya, insya Allah pokoknya ada yang rodok cemberut-cemberut, sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya. Nanti kalau istri kadang jawab, Pak. Istri kadang jawab. Udah solawat, mana solawatnya? Ya kamu nggak dengar solawat ya harus denger gitu ya. Sallu ala Nabi, sallu ala, ngono terus gitu ya. Lama-lama solawat bareng, ya Rabbi sholli ala Muhammad, selesai masalahmu. Ajib atau nggak ajib kalau kita kembali pada Nabi Muhammad SAW? Ajib, ya indah, insya Allah. Jelas semuanya? Jelas?